Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Nindi Irzafika selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang hasil tugas UAS kami yang berjudul analisis data penggunaan PySpark, studi kasus Brainstroke Dataset. Next. Dengan anggota kelompok saya sendiri Sapana Hidati Putri dengan NIM 201051218. Saya Mila Sibarani dengan NIM 2010512010. Saya Rifan Kusuma dengan NIM 2010512022. Saya Joyce Patricia dengan NIM 2010512028. Saya Davan Dikazain dengan NIM 2010512030. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang yaitu stroke adalah kondisi medis di mana aliran pur blood ke otak menyebabkan kematian pada sel. Ada dua jenis utama stroke yaitu ischemic dan hemoragik. Ischemic disebabkan karena kurangnya aliran darah, sedangkan hemoragik disebabkan karena pendarahan. Dari kedua jenis stroke ini sama-sama menyebabkan bagian otak berhenti berfungsi dengan baik. Tanda dan gejala stroke adalah ketidakmampuan untuk bergerak, kesulitan dalam memahami atau berbicara, pusing, kehilangan penglihatan di satu sisi, dan lain-lain. Faktor risiko utama stroke adalah tekanan darah tinggi. Faktor risiko lain termasuk kolesterol darah tinggi, merokok, tembakau, obesitas, diabetes mellitus, TIA, penyakit ginjal stadium akhir, dan fibrilasi atrium. Saat ini sangat dibutuhkan pemilihan metode yang tepat untuk mendeteksi tingkat risiko pada penyakit stroke karena sangat berpengaruh pada hasil yang nantinya akan ditampilkan. Pada PowerPoint hari ini, penulis mengambil data dari Kaggle yaitu Brainstroke dan dalam menganalisis data menggunakan platform yang bernama Apache Spark atau PySpark. Next. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana cara teknologi Big Data mengambil peran dalam kasus Brainstroke. Yang kedua, inovasi apa saja yang akan dikembangkan berdasarkan kasus ini. Yang ketiga, tantangan apa saja yang akan muncul jika kita mengembangkan teknologi tersebut. Dan yang keempat adalah langkah-langkah dalam menggunakan platform PySpark. Next. Adapun tujuan serta manfaat, tujuannya yaitu dapat mengidentifikasi tingkat risiko dari penyakit Brainstroke. Yang kedua yaitu analisis ini bertujuan untuk mencari solusi bagaimana cara pencegahannya. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi dan memvisualisasikan apa saja label yang dipakai dalam analisis yang berguna untuk mengetahui penyebab penyakit Brainstroke. Manfaatnya yaitu yang pertama memberikan pengetahuan mengenai gejala penyakit Brainstroke, yang kedua memberikan pemahaman bagaimana mencegah penyakit Brainstroke, dan yang ketiga adalah mengetahui penyebab penyakit Brainstroke. Next. Selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. Next. Di sini ada pertanyaan yang pertama, cara teknologi Big Data mengambil peran dalam kasus pada data Brainstroke. Next. Keberadaan teknologi dapat membawa banyak manfaat bagi kualitas hidup masyarakat. Teknologi Big Data dapat membantu mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data guna mempermudah para pasien. Big Data dapat mempermudah untuk melihat data dengan jumlah yang besar. Lalu, Big Data memungkinkan untuk diagnosi penyakit dengan cepat dan akurat. Yang terakhir, Big Data dapat membantu dalam hal analisis prediktif untuk memprediksi penyakit atau perawatan yang dapat dilakukan di masa depan. Next. Pertanyaan selanjutnya, inovasi yang akan dikembangkan berdasarkan kasus pada data Brainstroke. Inovasi yang akan dikembangkan adalah membuat suatu sistem aplikasi yang dapat membantu para tenaga medis dan pasien dalam melihat diagnosa penyakit yang berkaitan dengan stroke. Hasil dari diagnosis ini berupa jenis penyakit stroke yang diderita oleh pasien, dan nantinya terdapat deskripsi serta solusi dari penyakit stroke tersebut. Next.
Pertanyaan yang ketiga, tantangan yang akan muncul ketika mengembangkan teknologi. Yang pertama, sulitnya untuk mengatasi pertumbuhan data dan data yang di mana data tersebut dapat bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini akan sulit untuk dikelola dikarenakan sebagian data tersebut merupakan data tidak terstruktur yang berbentuk seperti gambar, audio, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, semakin banyak data yang bervariasi sumbernya, maka harus bisa dilakukan integrasi data sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat membawa inovasi untuk menjadi terobosan di masa yang akan datang. Yang terakhir, kurangnya pemahaman dan wawasan akan teknologi big data seiring perkembangan teknologi baru. Jadi, masih harus beradaptasi. Next. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam proses implementasi menggunakan PySpark. Next. Pertama kita akan melakukan install PySpark terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan query pip install PySpark py4j. Next. Selanjutnya kita akan membuat Spark Session. Di sini kita membuatnya dengan nama test PySpark dengan query spark session .builder.appname test PySpark .get on create. Next. Selanjutnya di sini kita melakukan pengambilan data. Kami mengambil dataset Brainstroke ini dari Kaggle. Di sini kita melakukan pembacaan data dengan query df spark.read.csv dengan nama dataset kita. Lalu headernya true dan inverse skemanya true. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan data understanding. Yang pertama, kita menampilkan tipe data pada setiap kolom. Kita menggunakan query df print schema. Lalu akan tampil tipe data seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, yang kedua, kita menampilkan nama kolom, jumlah baris, dan jumlah kolom. Untuk menampilkan nama kolom, kita menggunakan query df.column. Lalu akan tampil nama-nama kolom yang ada pada dataset kita, yaitu gender, age, hypertension, dan lain-lain. Kemudian untuk melihat jumlah baris, kita menggunakan query df.count. Di sini ada berjumlah 4.981 baris. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kolom, kita menggunakan query len df.columns dan di sini ada 11 jumlah kolomnya. Next. Selanjutnya kita akan menampilkan statistik data pada setiap kolom. Di sini kita menggunakan query df.describe.show. Lalu akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada pre-processing data, yaitu langkah pertama kita menampilkan data dari beberapa kolom. Bisa dilihat pada sintaks berikut, yaitu df, kita inisialisasiin kayak apa namanya data frame-nya, lalu kita select kolom apa saja yang diinginkan, yaitu ada hypertension, ada average glucose level, BMI, smoking status, lalu kita show seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita membuat kolom baru dengan menambah value pada nilai tabel, yaitu dengan sintak df.widthColumn, lalu kita tambah nama kolomnya yaitu new age, lalu pada kolom new age itu kita tambah nilainya menjadi 2, lalu kita show. Jika dilihat age-nya tadinya pada record pertama yang tadinya 67 jadi 69 pada kolom new age. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu melakukan perubahan pada nama kolom, yaitu dengan menggunakan sintaks df with column rename,
average glucose level, glucose level, lalu kita show. Seperti gambar berikut. Lalu kita melakukan filter data pada salah satu kolom, yaitu dengan sintaks df.filter, di mana di sini kita memfilter BMI yang nilainya itu lebih dari 30. Lalu kita show. Akan tampil seperti tampilan pada gambar berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan nilai data jika terdapat data kosong pada data frame. Yang pertama ini kita melakukan import library dulu, yaitu function rata-rata dari PySpark SQL function, yang dimana kita memberikan variabel min1 untuk select kolom average glucose-nya yang diberikan function min untuk menghitung nilai rata-ratanya. Lalu dipanggil variabel tersebut dengan array 00 dan outputnya yaitu 105.94.94356. Lalu di sini kita melakukan dfilna atau memanggil dfilna. Function dfilna ini digunakan untuk replace nilai value nullnya dengan memberikan nilai rata-rata min1, 00 seperti pada gambar berikut ini, pada kolom average glucose level. Nah, ini udah dirata-ratain. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan datanya. Yang pertama-tama kita mengimport sebuah library Seaborn yang dialiaskan sebagai SNS. Lalu di sini kita memberikan variabel sampel df untuk select kolom average glucose-nya, yang dimana di sini juga mengconvert sebuah sampel to pandas data frame. Lalu di sini kita memberikan variabel pandas underscore pd atau variabel baru kita berikan yang berisikan sebagai sampel df to pandas. Lalu di sini kita panggil Seaborn-nya yaitu untuk mendisplay visualisasi datanya, bar chart-nya dengan sintak SNS displot pandas pd. Kita bisa dilihat di sini outputnya seperti gambar. Lalu next. Lalu di sini kita memvisualisasikan kolom age atau umur, di mana kita memberikan nama sampel df yang digunakan untuk select umurnya, lalu untuk mengconvert sebuah sampel ke pandas data frame-nya. Selanjutnya kita pandas pd dibuat lagi sebagai variabel baru yang berisikan sebagai sampel df to pandas. Nah, langsung dipanggil lagi Seaborn-nya atau SNS displot pandas pd untuk memvisualisasikan data tersebut. Nah, data tersebut bisa kita lihat pada gambar. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi kolom heart disease atau penyakit jantung. Di sini sampel df itu digunakan untuk select kolom heart disease-nya dan sebagai convert data frame-nya. Di sini pandas pd value variable pandas pd digunakan sebagai untuk sisipan dari sampel df to pandas. Lalu kita panggil lagi variable Seaborn-nya yaitu SNS displot pandas pd dan akan menghasilkan diagram seperti gambar. Next. Selanjutnya kita memvisualisasikan kolom BMI sama seperti sintaks sebelumnya, yaitu menggunakan sampel df yang diselect dan select kolom BMI-nya dan diconvert sampelnya. Lalu di sini kita panggil lagi pandas pd, kemudian kita panggil lagi Seaborn-nya SNS displot pandas pd dan menghasilkan output gambar BMI seperti gambar. Lalu di sini kita memvisualisasikan kolom struk sama juga fungsinya sama sintaksnya, yaitu kita menggunakan sampel df dengan select kolom struknya lalu diconvert
to pandas data frame. Lalu di sini kita panggil variabel pandas PD atau sebagai variabel baru, dan kita panggil lagi seaborn SNS display pandas PD dan menghasilkan gambar seperti berikut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan di atas dapat diidentifikasi tingkat penyakit brain stroke dan juga dapat diketahui apa yang harus dihindari agar tidak terkena brain stroke. Selanjutnya ada melalui visualisasi data dapat dilihat variabel yang digunakan pada tahap analisis sehingga dapat diketahui penyebab dari penyakit brain stroke ini. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.